Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini saya hendak berbagi sedikit inspirasi tentang bagaimana kita menjaga kelestarian alam dengan bertolak dari kitab Kejadian yang mengisahkan tentang kisah penciptaan manusia dan alam semesta. Dalam kisah tersebut, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Inilah yang membedakannya dengan ciptaan lain, bahwa manusia diciptakan dengan memiliki rasio atau akal budi. Nah, Imago Dei yang menempatkan manusia sebagai putra mahkota membuat manusia berada di atas ciptaan yang lain, dan manusia harus dilayani oleh mereka. Manusia berada di puncak, padahal manusia juga hanyalah satu dari sekian banyak ciptaan. Taklukkanlah dan berkuasalah, itulah perintah Tuhan kepada manusia. Cara pandang manusia mengenai dirinya sendiri tentang alam dan kedudukannya di dalam alam semesta. Manusia adalah wakil Tuhan yang menaklukkan bumi dan segala isinya. Manusia menganggap diri sebagai makhluk sempurna dan menganggap yang lain sebagai subordinasi atau hanya sebagai pelengkap saja. Manusia menganggap diri sebagai mahkota ciptaan karena ciptaan lain harus menjadi hamba, sehingga mereka harus melayani manusia. Padahal, jika dilihat lebih jauh, manusia sebenarnya hanya boleh menggunakannya untuk dimakan atau untuk keperluan hidup dan juga sebagai rekan manusia. Manusia lupa bahwa dalam kisah penciptaan termuat cerita yang sangat berkesan, bahwa segala sesuatu di dunia ini, bahkan dunia itu sendiri, berasal dari Allah. Pemberian kuasa kepada manusia beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, harus dibaca dalam kerangka kesatuan teks. Artinya bahwa manusia mesti mengusahakan dan memelihara bumi dan segala isinya yang telah diciptakan oleh Allah. Alam semesta diciptakan dan manusia diminta untuk memeliharanya. Demikianlah kuasa yang diberikan Tuhan mesti dibaca sebagai kuasa yang kreatif. Artinya, manusia sama seperti penciptanya mesti mengusahakan penciptaan yang berkesinambungan. Artinya bahwa manusia tidak boleh merusak alam, tetapi bagaimana manusia dari hari ke hari ia berusaha melanjutkan karya penciptaan dengan memelihara alam. Kesatuan dari semua ciptaan itu, manusia tidak pernah berdiri sendiri dalam penciptaan. Ia diciptakan dan hidup bersama dengan makhluk lain. Segala makhluk memang tersedia bagi manusia dan diciptakan setelah makhluk ciptaan itu, namun manusia juga diciptakan bagi mereka. Kesatuan ciptaan adalah rangkuman untuk pendapat bahwa manusia dan alam semesta itu saling ketergantungan. Kisah penciptaan menjadi sangat aktual karena seluruh ciptaan itu saling terlibat satu sama lain demi untuk kebaikan bersama. Sebab segala sesuatu yang dijadikan Allah itu adalah baik adanya. Malahan Allah memberkati semua ciptaannya itu. Jadi kekuatan Allah itu ada dalam setiap penciptaan. Yang kadang salah dimengerti bahwa ketika membaca teks ini, taklukkanlah dan berkuasalah atas semua itu, manusia menganggap bahwa mereka dapat berkuasa semena-mena atas alam ciptaan. Padahal mereka juga perlu untuk menjaga dan melestarikan alam itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita dapat memandang lingkungan sekitar kita, tanaman, hewan, dan lain sebagainya itu sebagai saudara kita, karena kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kita diciptakan bukan untuk saling merusak, tetapi untuk saling melengkapi. Ciptaan lain diperuntukkan untuk manusia, untuk kebutuhan hidup dan lain sebagainya, sementara manusia juga diciptakan untuk keperluan makhluk lain, khususnya untuk memelihara mereka, melanjutkan karya penciptaan sebagaimana Allah menugaskan hal itu kepada manusia. Kiranya hal ini dapat menginspirasi kita untuk semakin mencintai alam dan melestarikannya.